kalau kita bicara bencana, sawit ini kan ditanam sudah cukup lama. Kalau sejarahnya tadi kan dari abad ke-20. Dan kemudian masuk Indonesia terus dikembangkan dari tahun 48. Ketika itu kan tidak pernah terjadi bencana seperti ini. Iya ya, kalau dipikir-pikir. Kalau dipikir begitu kan. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin itu ketentuannya udah rigid. Syarat dan ketentuan untuk membangun industri sawit juga udah. Sangat ada KLHS, ada AMDAL. Perusahaan itu tidak mungkin mereka itu mau melanggar salah satu aturan atau regulasi yang ada karena menyangkut investasi. Pelaku usaha PH itu membayar dana reboisasi. Yeah. Nah, zaman Pak Harto itu dana reboisasi itu dimasukkan di rekening kehutanan dan kemudian dipakai untuk menanam. Dan reboisasi sekarang ini kan tidak jelas, tidak untuk menanam. Ya gimana hutannya nggak rusak? Ya, ya. Dan ada juga orang atau tetangga sebelah atau Eropa sana yang nggak suka juga nih. Akhirnya dimasukkanlah di segala sendi itu untuk di campaign itu, Pak. Itu bisa terjadi nggak, Pak? Memang itu sejarahnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun sawit ini akan selalu menjadi bulan-bulanan negara-negara Eropa Timur terutama. Kini pemerintah tengah sibuk melakukan perbaikan infrastruktur dan hal-hal lain di daerah-daerah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tapi di sisi lain, perdebatan timbul akibat bencana masih saja mengatakan bahwa sawit adalah biang keladi dari kejadian itu. Nah, sebenarnya bagaimana kita menyikapi itu? Apakah benar itu memang terjadi? Kita akan bahasnya dengan anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Golkar dengan Pak Firman Subagio yang sudah ada bersama saya di podcast El Sinta. Selamat pagi. Selamat apa kabar Pak Firman? Selamat pagi Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segar sekali nih Pak. Walafiat. Segar banget Pak. Kita biasa ketemu di udara, sekarang kita ketemu audiens dan juga netizen bisa lihat langsung Pak Firman Subagio. Terima kasih. Saya juga sudah lama kepengen lihat studinya, rupanya hebat juga. Terima kasih Pak Firman. Pak Firman, ini kan kalau kita bicara mengenai mitigasi misalnya Pak. Kenapa mitigasi bencana di Indonesia ini kayaknya belum terlalu optimal dilakukan ya Pak. Padahal bencana itu kan terus berulang dan akibatnya kan banyak sekali akibat bencana alam itu ya. Dari sisi komoditas, dari sisi industri, manusia dan sebagainya gitu. Gimana Pak Firman melihatnya? Baik Mas Aryo, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sangat strategis ini, saya berikan kesempatan untuk ingin menjelaskan kepada publik. Pertama adalah latar belakang daripada, karena isu ini yang muncul belakang ini kan yang menjadi terdakwanya ini kan para pelaku usaha, khususnya yang ada irisan atau ada bersinggungan dengan masalah hutan. Nah, kalau kita bicara tentang sawit, ini yang kencang juga disuarakan bahwa penyebab bencana adalah sawit. Saya ingin menjelaskan pada publik agar publik itu juga mengetahui bahwa sejarah kelapa sawit itu kan di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Ya. Bibit sawit pertama kali dibawa ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi kalau nggak ada penjajahan Belanda, jangan bicara sawit, gitu loh. Oh gitu ya Pak? Ya, dan bibit itu berasal dari Afrika Barat, khususnya dari negara-negara seperti Kamerun, Ghana, dan Pantai Gading. Ini sejarahnya. Toh kemudian bibit sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor. Jadi sejarahnya sawit itu ya ada katanya dengan kebun raya sekitar Istana Bogor itu. Dan kemudian dari kebun raya Bogor bibit sawit disebar kemudian di berbagai daerah lain Indonesia seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kalimantan. Itu sejarahnya. Nah, oleh karena itu tanpa penjajahan Belanda kita tidak mungkin akan bicara atau menikmati yang namanya nikmatnya sawit di Indonesia saat ini. Tidak mengenal sawit. Tidak mengenal. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang sawit, saya ini bukan membela pelaku usaha sawit ya. Tapi sebagai wakil rakyat saya harus menjelaskan kepada publik tentang masalah latar belakang sejarah sehingga publik itu akan tahu tentang apa sebetulnya sawit itu, kenapa sawit sekarang menjadi bulan-bulanan dan kenapa sawit itu sekarang kayaknya dihujat oleh dunia internasional. Itu ke situ kan nanti. Iya, betul.
Karena sawit itu merupakan komoditi yang sangat strategis dan kemudian memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Contohnya kalau kita bicara dari angka-angka dari devisa negara, kemudian penerimaan negara, bahkan di saat pandemi COVID kemarin, itu kan sawit pernah menjadi salah satu komoditas yang bisa menggantikan kedudukan migas waktu itu. Ya. Ketika pandemi itu kalau nggak ada sawit, postur APBN kita agak goyang. Ya. Ya alhamdulillah masih ada sawit dan masih ada satu lagi yang namanya cukai rokok. Nah, itu dua komoditi ini. Cukai rokok itu kan sekarang juga sama kan, 216 triliun per tahun. Nah, kembali kepada sawit. Sawit ini juga mempunyai dampak positif terhadap masalah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Kemudian sawit juga bisa menjawab yang menjadi kesenjangan selama ini Jawa dan luar Jawa dari aspek ekonomi. Dengan adanya sawit ini maka pertumbuhan ekonomi di luar Jawa itu berkembang, tumbuh dan kemudian bisa menyerap tenaga kerja, bahkan kesejahteraan udah mulai meningkat seperti di Riau, di Kalimantan itu mereka banyak orang-orang kampung-kampung yang kaya-kaya dari sawit. Nah, ini poin-poin yang penting untuk kami sampaikan kepada publik. Kalau ditanya tadi ada masalah atau kemudian masalah pertanyaan mitigasi. Nah, mitigasi memang beda. Melihatnya harus dilihat dari kacamata yang berbeda. Di mana komoditi sawit ini ajas manfaat dan kemudian bencana ini kan, mitigasi kan akibat bencana. Nah, tentunya kalau kita bicara bencana, sawit ini kan ditanam sudah cukup lama. Ya, kalau sejarahnya tadi kan dari abad ke-20. Dan kemudian masuk Indonesia terus dikembangkan dari tahun 48. Ketika itu kan tidak pernah terjadi bencana seperti ini. Iya ya, kalau dipikir-pikir begitu kan. Tapi kenapa sekarang kok sawit atau kemudian kehutanan? Artinya ada yang salah. Yang salah siapa? Karena di dalam perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin itu ketentuannya udah rigid. Artinya syarat dan ketentuan untuk membangun industri sawit itu udah sangat ada KLHS, ada AMDAL dan perusahaan itu tidak mungkin mereka itu mau melanggar salah satu aturan atau regulasi yang ada karena menyangkut investasi. Apalagi investasi besar. Nah, kembali pertanyaan kenapa mitigasinya ini lambat? Karena memang selama ini ada kesan saya ya di pemerintahan itu entah mereka sadar atau tidak sadar. Mungkin juga ada faktor lain ya karena faktor politik setelah adanya reformasi ini kan kementerian-kementerian kan diisi dari partai politik juga gitu kan. Nah mungkin dari semua itu saya lihat itu ada kelemahan dari pemerintah, ada fungsi pengawasan yang lemah sehingga sampai terjadi katakanlah yang namanya tadi terjadinya bencana akibat daripada penebangan yang boleh dibilang itu katanya liar dan sebagainya. Nah itu mungkin persoalan pengawasan lemah. Tapi kalau kita lihat dari itu Pak ya, di TV-TV dan masuk liputan kami Pak, di berbagai tempat bencana, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, jarang sekali melihat ada bongkahan pohon sawit yang terkena air begitu ya. Iya. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa itu kok ada di diskusi publik ya? Kenapa kayaknya semua itu ngedorong ini gara-gara sawit nih, gara-gara ternyata di lapangan tuh nggak ada. Iya. Segala sawit. Sesuatu seperti ibaratnya ini kan permen ya. Permen ini kan manis. Begitu permen ini dijatuhkan di tanah, itu semut pada berdatangan. Iya. Ya karena memang sawit itu dari nilai ekonominya menjanjikan. Dan memang itu negara juga menikmati itu selama ini. Ini harus jujur aja gitu loh. Nah, oleh karena itu kenapa sawit itu kemudian dijadikan sasaran? Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu terutama adalah kepentingan internasional. Di mana ada kelompok-kelompok yang memang dianggap ini adalah satu pesaing daripada perdagangan antara minyak nabati ini. Bagaimana kalau kita bicara di Eropa Timur, begitu kuatnya ya. Mereka itu para pelaku usaha yang terkait dengan sektor minyak nabati, mereka di backup oleh parlemennya. Karena memang hidupnya dari situ. Nah, sekarang dia tuh nggak mampu menghadapi terhadap
sawit Indonesia. Oke Pak, sebentar Itu. sebelum ke internasional nih Pak, Nah, saya ingin eksplor sedikit tentang sawit itu. Kan kalau kita lihat bencana di sana, misal di Aceh, Sumatera Utara itu terjadi karena ini gara-gara sawit gitu loh. Tapi kalau di Jakarta misalnya kemarin ada banjir tuh, kan bukan karena sawit juga begitu kan? Artinya sebenarnya mitigasinya yang harus didorong lebih kuat lagi. Betul. Nah, Bapak ngelihat gimana Pak? Fakta ini, apakah memang sebelum ke dunia internasional, apakah memang ada sesuatu yang hidden agenda atau apa begitu yang terjadi tentang sawit ini? Karena kan ini kan kalau dibilang ini perusahaan punya masyarakat, iya, karena kalau tidak salah itu sekitar 40% perkebunan sawit itu milik masyarakat. Ada juga pengusaha begitu. Nah, sebenarnya konstruksi ini kenapa sih Pak? Kok kayaknya sawit terus yang didorong? Padahal kalau tadi dibilang Pak Firman, pendapatan negara salah satunya yang highest, yang paling besar adalah dari sawit kan. Betul. Harusnya kan ini kan didorong untuk dioptimize, ya kita bisa selamat. Tadi zaman-zaman COVID karena ada sawit, jadi kita dalam tanda kutip selamat begitu Pak. Kenapa nggak didorong terus ini untuk bisa dioptimizing gitu loh Pak? Nah, inilah yang sering saya sampaikan di forum-forum rapat DPR. Hendaknya kita memahami tentang masalah perkelapa sawitan ini. Kalau tadi Mas Aryo menanyakan kenapa kalau di Jakarta itu kok tidak hiruk pikuknya sama-sama banjir yang begitu besar ya. Kalau kita lihat di Sungai Citarum itu kan sampai melimpah ruah. Pertama adalah edukasi yang sangat lemah. Harusnya pemerintah memberikan pemahaman tentang masa tata kelola sawit itu seperti apa. Atau kemudian bahwa pelaku usaha sawit, ini kita bicara yang konteks besar bukan yang konteks masyarakat petani kecil-kecil ya. Ini edukasi yang kurang. Nah, kalau kita bicara tentang masalah apple to apple tadi, kenapa di luar Jawa ini kok kalau terjadi bencana kok hebohnya? Ya karena di sana memang ada sawit yang dijadikan kambing hitam. Kalau di Citarum apa? Gitu kan? Dan di Citarum sampai sekarang ini kan orang juga tidak pernah mau pindah dari situ juga. Karena mereka udah menikmati, enjoy dengan kehidupan, tapi dia udah punya dari pembelajaran mereka tahun ke tahun, dia udah pembelajaran bahwa setiap menjelang ini dia udah siap-siap kemas-kemas barang mana yang mau diselamatkan karena akan banjir. Kan di sana kan tidak pernah ada edukasi. Nah, harusnya pemerintah itu hadir di itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kan gitu loh. Pilar utama loh Pak. Iya, dan kedua, kalau dibilang di sana tadi bahwa sawit itu menjadi salah satu kambing hitam, ya betul. Karena sawit itu kan memang punya potensi. Ini kan kepentingan-kepentingan asing. Kalau kita bicara tentang masalah intervensi internasional terhadap komoditi strategis Indonesia itu luar biasa. Pertama sawit itu udah mulai Parlemen Eropa Timur yang lobby ke DPR dan sebagainya. Itu pernah untuk bagaimana sawit ini ya maunya tenggelamkan saja kan begitu. Nggak bisa, kita kan oleh karena itu ini yang kami gagas. Kenapa Indonesia itu tidak bergerak, atau DPR dan pemerintah tidak bergerak untuk melindungi komoditi strategis? Kita nggak punya undang-undang. Apa jangan-jangan gini Pak, ini kan karena Indonesia sangat besar sekali Pak kapasitasnya, produksinya begitu. Dan ada juga orang atau tetangga sebelah atau Eropa sana yang nggak suka juga nih bahwa Indonesia punya banyak seperti ini. Pasti, karena dia mampu bersaing dia. Iya, akhirnya dimasukkanlah di segala sendi itu untuk di campaign itu Pak. Itu bisa terjadi nggak Pak? Memang itu sejarahnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun sawit ini akan selalu menjadi bulan-bulanan negara-negara Eropa Timur terutama. Karena mereka itu kan minyak nabatinya kan tidak bersaing. 1 hektar itu di sana itu kalau dikacang-kacang hanya berapa liter. Sedangkan kalau di Indonesia itu 1 hektar bisa sampai 4 ton. Bagaimana bisa berkompetisi? Kalau mau jujur, saya pernah melihat pameran di Eropa itu ada salah satu dari perguruan tinggi lah. Dia diskusi sama kami. Dia tanya, dia diskusi negatif lah tentang sawit. Terus saya tanya, pernahkah kamu melihat pohon sawit? Dia bayangannya itu sawit itu seperti ya pohon-pohon semak-semak itu. Enggak, sawit itu seperti ini. Baru dia ngeh. Nah, ternyata di sana dia terbuka akhirnya. Jujur mengatakan bahwa sawit itu pun mereka butuh yang
produsen-produsen itu butuh karena mereka tanpa ada sawit mereka juga bisa berkompetisi dengan produk-produk lainnya. Produk turunannya banyak Turunannya banyak begitu. Jadi dia butuh. Hanya dia neken supaya harganya hancur, dia beli murah dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan keuntungan mereka. Ini yang saya lihat pemerintah itu lemah, tidak pernah memberikan edukasi kepada publik tentang apa yang sesungguhnya sawit ini menjadi tadi yang Mas Aryo katakan kok menjadi bulan-bulanan oleh baik domestik maupun internasional. Lagi-lagi banyak lagi teman-teman NGO kita ini ya yang terafiliasi dengan sana, mudah mereka itu terprovokasi dengan isu-isu seperti itu ya tanpa melihat fakta. Kalau memang ada 1-2 perusahaan yang memang melanggar kan sudah ada regulasinya. Ya. Kalau saya lihat perusahaan yang besar-besar, apalagi yang udah IPO, itu nggak mungkin mau melanggar aturan regulasi, nggak mungkin. Karena risiko kalau sampai dia itu dinyatakan melanggar regulasi aturan, itu IPO-nya bisa di-stop loh. Oh gitu ya. Bisa di-stop, itu risikonya tinggi. Ya, Jadi investasi atau investor atau pelaku usaha besar, itu mikirnya sampai di situ. Nah ini yang harusnya negara hadir untuk melindungi. Oleh karena itu kenapa saya menggagas harus ada pelindungan komoditi strategis. Apa yang dianggap strategis salah satunya adalah sawit. Ini kayaknya perang narasi jadinya Pak ya. Iya, Jadi betul. pemerintah penting juga untuk menjelaskan kepada siapapun begitu dan menggaranti kepada siapapun bahwa produk dari nasional ini harus dipegang dan juga harus didorong. Karena isu-isu dari luar ini kan ini jadi jatuh dan nggak populer, akhirnya kita juga nggak bisa jual ke sana juga kan Pak? Kalau kita tidak berani menjawab dan kita tidak berani meluruskan bahwa yang kamu sampaikan itu nggak benar. Sekarang mau saya tanyakan, kenapa Malaysia tenang-tenang saja? Itu pertanyaan saya selanjutnya tuh Pak. Kenapa Malaysia itu Pak? Jadi kayaknya dia stay calm gitu, karena dan dia bisa bebas. Karena Malaysia mempunyai regulasi yang bagus. Kami udah usulkan udah lama tentang sawit ini, ayolah bikin regulasi. Jangan sampai sawit ini yang kita harus jujur lah gitu ya bahwa yang namanya sawit itu kan juga dengan kontribusi penerimaan negara cukup besar, penyerapan tenaga kerja cukup besar, menjawab kesenjangan Jawa luar Jawa. Tapi kenapa negara diam tidak hadir gitu? Harusnya di situ negara hadir memberikan pelindungan kepada masyarakat pelaku usaha karena negara ini tidak mungkin akan dibangun dengan mengandalkan APBN. Maksudnya gimana Pak? Ya begini, kalau kita bicara postur terhadap APBN kita ini, penerimaan pajak berapa sih? Ya, pajak itu digali dari siapa sih? Salah satunya dari ekspor misalnya Pak. Iya, kan dari pelaku usaha juga. Pelaku usaha. Ada pajak bumi bangunan, ada pajak yang namanya pajak penjualan, macam-macam lah. Itu kan dari situ semua. Kalau seandainya itu tidak ada semua pelaku usaha dimatikan, nggak ada pemasukan dong. Dari mana? Nah, cara berpikirnya harus ke situ. Oleh karena itu publik harus tahu. Jangan tuh kemudian hanya menuduh bahwa sawit ini begini, sawit ini begini, tapi tidak pernah ada penjelasan dampak positifnya bagi negara ini sawit. Apalagi sekarang ini saya sering menyampaikan kepada teman-teman di DPR pun itu sekarang saya perdebatkan mengenai masalah dampak positifnya sawit. Bahwa Indonesia ini salah satu, kita kan 2050 itu kan sudah disepakati di internasional bahwa nanti minyak penggunaan bahan baku nabati, bukan bahan bakar fosil itu kan sudah dikurangi, bahkan dihentikan. Indonesia bersyukur loh kita punya sawit. Bahkan banyak yang tapi kan mahal. Sesuatu yang mahal ketika kita dihadapkan kepada kondisi krisis, barang itu akan menjadi murah. Jangan dilihat bahwa cost production sekarang murah karena ada pembanding yang namanya fosil. Tetapi kalau fosil sudah dimatikan, ini akan menjadi murah, akan menjadi kebutuhan. Nah, kita punya itu, kenapa tidak kita jaga? Tapi kalau kita lihat statement dari Pak Presiden, Pak ingin membangun industri sawit di Indonesia Timur misalnya. Saya tidak bicara mengenai industri timurnya atau Papuanya, Pak, tapi visinya artinya Pak Presiden tahu sekali bahwa menumbuhkan industri sawit sangat menguntungkan. Artinya sebenarnya kan pemerintah tahu nih Pak, ini sangat untung gitu loh. Tapi ternyata kan campaign-campaign yang ada nih kok bencana ini masih dari sawit saja gitu kan. Terus ketika bencana apapun kayaknya dalam tanda kutip sawit nih gara-garanya nih.
Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, Pak. Itulah tugas pemerintah, tugas negara harus ada yang menyampaikan ajas manfaat. 4 hal yang saya sampaikan tadi itu harusnya selalu disosialisasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat, dan kalau perlu diadakan forum diskusi lah begitu kepada mereka-mereka yang selama ini mungkin memandang dari sisi kelemahannya, tapi tanpa melihat sisi positifnya. Gitu. Kalau di perspektif Pak Firman sebagai anggota Dewan, kira-kira harus bagaimana sih ini Pak industri ini yang bisa dioptimalisasikan? Kan keuntungannya untuk kita juga kan sebagai bangsa Indonesia. Gini, saya udah sejak dulu punya konsep. Saya pernah menggagas undang-undang perkelapa sawitan. Bahkan ini di era Pak Jokowi dulu saya memberikan semacam referensi karena saksinya masih ada sampai sekarang, Pak Gubernur Pak Pramono Anung. Saya sebut nama, beliau menanyakan kepada saya, Mas, Pak Presiden menanyakan kira-kira kalau sawit itu dimasukkan di dalam rumpun tanaman hutan gimana? Ya, kalau kita bicara kan selalu ada referensi. Di Malaysia dimasukkan bahwa sawit ada rumpun tanaman hutan. Oh, Malaysia masuk ya, Pak? Masuk. Makanya nggak ada masalah sampai sekarang kan. Gitu. Nah, kedua, ketika Pak Presiden ketika itu pernah punya gagasan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pernah menggagas bahwa ayo kita, kalau memang kita mengakui bahwa sawit ini memang punya potensi terhadap penerimaan negara, mempunyai ajas manfaat besar, ayo kita bikin undang-undang perkelapa sawitan. Seperti kita menganut Malaysia. Dan Malaysia kan tenang-tenang aja karena punya regulasi itu. Nah, di dalam undang-undang perkelapa sawitan ini sebetulnya kami ingin kami ingin menanya kepada negara. Kami ingin menantang kepada negara lah gitu. Butuh nggak sih negara masalah sawit ini? Kalau butuh, ya ayo kita bicara untuk bagaimana perlindungannya dan ke depan. Nah, dan kedua, butuh nggak, berapa sih target negara ini dari penerimaan sawit kan gitu. Kalau sekarang katakanlah mencapai 400 triliun per year, bisa 500 triliun per year, bahkan pernah di puncaknya itu sampai 700 saya dengar ya waktu itu. Nah, kalau itu mau ditingkatkan menjadi 1.000 triliun untuk penerimaan negara, kan nggak salah. Hanya harus diatur berapa luasan lahan yang ada dan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas per hektar. Kalau sekarang kan di Indonesia kan masih sekitar 4 ton, 5 ton. Iya, 4 ton, 5 ton. Itu kan bisa dinaikkan menjadi 7-8 ton seperti di Malaysia. Nah, kemudian kalau itu bisa regulasinya dibuat, maka hutan itu kita batasi, tidak lagi meningkatkan produksi sawit, melakukan sistem ekstensifikasi tapi intensifikasi. Nah, intensifikasi teknologi bicara. Kalau teknologi bicara, regulasinya harus jalan. Kita nggak punya undang-undang itu, sehingga kelestarian hutan akan terjamin. Kemudian pelaku usaha juga nyaman, dilindungi oleh regulasi. Negara ada kepastian untuk penerimaan per tahunnya sekian. Gitu loh. Menarik itu sebenarnya Pak usulan itu. Sangat menarik. Tapi kan ketika itu kan bahkan malah pemerintah ya menolak terhadap undang-undang perkelapa sawitan, maka bahkan malah ada yang mengatakan ini undang-undang apa lagi, nanti ada undang-undang kelapa kopior. Nah, cara berpikir itu yang saya kok begini gitu. Karena kan ini penerimaannya tinggi dan belum optimal. Kalau mau dioptimalkan harus diatur secara baik kan begitu ya, Pak ya? Betul. Apa mungkin gini Pak? Apa mungkin gini? Karena kenapa kelapa sawit itu selalu jadi dikuyo-kuyo begitu? Karena mungkin ada tata kelola di perusahaan tertentu yang nggak proper begitu, sehingga masyarakat juga jadi jengah. Ini pokoknya. Saya jujur ngaku ya. Kelapa sawit nih pokoknya. Itu tidak hanya di kelapa sawit, di sektor usaha manapun ada pelaku usaha yang melakukan hal-hal seperti itu. Hanya kenapa kelapa sawit itu kok menjadi seorang fokus daripada, kan ada kepentingan internasional tadi. Oh ini ya Pak ya. Itu. Kalau kita bicara pelanggaran perusahaan itu banyak, di industri juga banyak yang melanggar. Tapi ini amplifikasinya sampai ke internasional. Internasional. Ada kejadian sedikit di sini, tiba-tiba berita udah dari sana tuh ya. Bayangin berapa ekspor sawit kita itu sekarang ini. Ini bisa kita buka datanya kan. Kalau itu kemudian semakin meluas,
Malaysia sendiri sekarang kan seneng kalau Indonesia itu diributin terus oleh NGO karena dia yang kan Dia leading. yang punya ada kesempatan tertentu. Kesempatan tertentu. Nah, ini harus kita pikirkan. Ya. Maka waktu saya pernah berkunjung ke Malaysia itu ketemu ketua DPR sana kan kita sampaikan, kita juga diskusikan Ya. mengenai bagaimana perkelapatan. Oh, kami di sini tuh ya mohon maaf. Kalau udah bicara NGO deh waktu itu saya itu JNGO silakan, kami punya kepentingan negara. Nah, itu yang tidak ada di Indonesia. Ya. Kita ini malah suka di-entertain oleh NGO. Itu loh. Jangan-jangan nanti kalau Pak Firman bikin undang-undang itu juga masuk juga, Pak. Banyak. Pasti masuk juga pelaku-pelaku asing itu, Pak. Tapi kita harus ada keberanian untuk bicara masa depan. Karena ke depan itu salah satu yang namanya bahan baku energi baru terbarukan adalah dari sawit. Nah, oleh karena itu kalau konteksnya Pak Prabowo tadi ingin mengembangkan di Papua, itu ada positifnya. Positifnya adalah ini untuk bagaimana agar sawit itu bisa dioptimalkan. Tapi yang penting adalah pertama tata ruangnya harus jelas. Kajian lingkungan hidup strategisnya harus jelas. AMDAL-nya harus jelas. Kemudian keterlibatan masyarakat setempat. Dan yang penting itu adalah bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Itu penting. Jangan sampai nanti sawit dibangun sana tapi akhirnya yang menikmati orang luar Papua semua. Nah, saya lihat sekarang semangat dari teman-teman saudara kita di Papua untuk belajar di pertanian udah cukup maju. Sekarang udah mulai menanam padi, terutama teman-teman yang Papua yang kuliah di Jogja itu udah mulai berinovasi di tanaman-tanaman pangan. Itu bagus sekali. Nah, itu yang harus berkelanjutan. Nah, yang sekarang kita punya kan Pak, petani sawit itu kan ada yang punya masyarakat, ya, terus juga ada yang kombinasi, terus juga ada perusahaan. Nah, kira-kira menurut Pak Firman perspektifnya sebagai anggota dewan dan juga memang ini untuk kesejahteraan masyarakat dan negara ya Pak ya. Apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang sudah kita punya ini Pak? Gini, memang pada waktu kita membahas Undang-Undang Cipta Kerja, saya masuk ke sana, itu pernah dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup waktu itu bahwa di perkelapa sawitan itu ada satu masalah besar yang harus diselesaikan. Tentang apa itu? Tentang masalah ketelanjuran. Nah, ketelanjuran itu memang tidak ada nomenklatur ketelanjuran, tidak ada dalam undang-undang manapun. Namun ini kan persoalan yang kita selesaikan. Waktu kita kupas di dalam pembahasannya cukup lama. Apa penyebab daripada ketelanjuran ketika itu? Nah, terminologi ketelanjuran itu ada beberapa kriteria. Satu, mereka itu yang dulu pernah menanam sawit karena melihat masyarakat ini yang masyarakat ya. Iya, masyarakat. Ini ada hutan yang harusnya ditanam ulang, tidak ditanam. Yang salah siapa sekarang? Negara kan? Pemerintah kan? Karena pelaku usaha PH itu membayar dana reboisasi. Nah, ketika dana reboisasi di zaman Pak Harto, itu dana reboisasi itu dimasukkan di rekening kehutanan dan kemudian dipakai untuk menanam. Kemudian dana reboisasi sekarang ini kan tidak jelas, tidak untuk menanam. Ya gimana hutannya nggak rusak? Iya, betul. Itu. Kemudian ada dana reklamasi untuk tambang, itu juga dipungut oleh negara, tapi kan tidak untuk menanam. Ya, gimana? Hutannya tidak semakin rusak karena uang itu tidak dipakai. Kalau Pak Harto dulu semua dipakai untuk menanam. Nah, kemudian yang berikutnya ada kondisi lahan kehutanan yang tidak tertanami ulang. Masyarakat itu melihat saya kepengen survive, kayak pengen hidup. Nah, kemudian sawit sedang booming, mereka ikut juga tanam di lahan-lahan yang kosong tadi, yang bekas tadi itu. Iya, yang harusnya ditanam tanaman tegaan tapi tidak tanam oleh negara, tidak tanam oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanam, dan itu ada namanya unsur pembiaran. Di situ persoalannya. Akhirnya terus berkembang di mana-mana. Jadi sekarang siapa yang salah? Yang salah ya pemerintah, negara. Tidak mengantisipasi. Contohlah seperti kaki itu lima. kan dulu Pak awalnya keterlanjuran. Kalau yang sekarang Pak gimana? Apa Bapak melihat masih ada pembiaran begitu? Apa sudah mulai? Sampai sekarang ada penegakan hukum. Ada penegakan hukum, tapi kan harus ada dasar hukumnya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu, setelah tadi saya jelaskan, itu ada pengelompokan. 3, ketelanjuran yang
kriteria pemerintah itu yang akibat kesalahan pemerintah itu adalah karena munculnya keputusan Menteri Kehutanan itu ada penetapan kawasan hutan, di mana posisi kebun-kebun yang sudah existing kan dulu prosesnya kan kebun sawit itu kan boleh dengan rekomendasi bupati gubernur kan udah mulai menanam, udah mulai membibitkan dan sebagainya. Dan waktu itu tiba-tiba muncul keputusan Kementerian Kehutanan di mana posisi kebun-kebun yang udah existing itu masuk kawasan hutan. Ini masalah pertama. Ini kan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan pelaku usaha. Karena pelaku usaha dihadapkan kepada ketidakpastian hukum. Atau kemudian ada ketelanjuran yang akibat daripada petani-petani yang ikut transmigran. Sama petani-petani kecil yang saya sampaikan tadi yang menanam itu akhirnya melebar. Ada yang sekarang punya 10 hektar, 15 hektar, 20 hektar. Itu yang boleh dikategorikan merambah kawasan hutan itu. Atau kemudian ketiga, memang ada perusahaan yang sengaja bahwa mereka itu spekulasi. Udah tanam aja. Nanti kalau di melakukan penegakan hukum atau melakukan melakukan tindakan hukum atau melakukan upaya-upaya lain, ya udah kita serahkan kembali atau kita lihat kemudian kan begitu. Nah, 3 hal ini udah kita sepakati bahwa bagi mereka yang perusahaan-perusahaan yang sudah proses setengah tadi dan kemudian akibat daripada keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan itu harus dikenakan sanksi administratif. Hanya denda dan kemudian segera diputihkan dan dikeluarkan HGU. Atau kemudian yang petani yang dulunya minta 100 hektar, wah kalau 1 hektar bukan petani. Akhirnya kita berikan kebijakan hanya 5 hektar maksimal untuk petani. Atau kemudian yang ketiga ini, kalau memang mereka itu betul tidak punya izin, perusahaan besar dan perusahaan kecil pun kalau mereka nabrak-nabrak langsung dikenakan sanksi administrasi dan sanksi yang lainnya. Sekarang kan udah lumayan banyak itu Pak yang tujuannya adalah agar negara juga ada penerimaan, mereka juga ada keterjaminan atau kepastian hukum. Nah, tapi faktanya sekarang kan sudah kita kasih waktu 3 tahun, nggak jalan ya Pak? 3,5 juta nggak jalan. Siapa yang salah? Ya pemerintah lagi, gitu. Pemerintah lagi. Nah, sampai 3 tahun selesai, kemudian tidak selesai, ya karena nggak tahu apa yang terjadi di sana kan kita nggak tahu kan, itu domainnya pemerintah. Kemudian muncul Kepres. Nah, Kepres ini sekarang ini sedang terus bekerja untuk menertibkan itu. Maka pada waktu saya diskusi di media televisi dengan Pak juru bicara Satgas, saya menegaskan, saya minta supaya ada kepastian hukum Pak. Kalau memang yang kategori pertama itu sudah selesai, bayar denda dan sebagainya, udah selesaikan Pak. Supaya satu persatu selesai. Jangan sampai digantung. Karena dunia usaha ini kan menyangkut investasi. Utang di bank, coba bayangkan kalau seandainya satu saat dia kredit macet berapa beban dari perbankan kita, dan kemudian di mata internasional itu juga akan jadi jelek. Dan kemudian juga di tingkat pasar modal yang mereka itu udah IPO, itu juga akan menjadi, ekonomi kita akan menjadi hancur akibat kebijakan yang salah. Oleh karena itu harus ada ketegasan bahwa pembagian 3 kelompok tadi, yang petani itu dibebaskan tanpa denda itu segera selesaikan. Yang perusahaan yang memang sudah prosesnya setengah kemudian akibat kesalahan pemerintah, kalau udah bayar sanksi denda, ya udah segera di HGU-nya dikeluarkan. Nah, kecuali yang terakhir ini, memang di situ kita atur bahwa itu pun pemerintah memberikan kesempatan untuk 1 siklus baru dikembalikan kepada fungsi hutan atau dikelola oleh pemerintah. Itu boleh. Kalau seperti itu silakan Agrinas mengambil boleh. Tapi yang 1, 2 tadi itu harusnya ada klausulnya tersendiri. Tersendiri. Saya sudah sampaikan ke Pak Barita waktu. Itu. Jadi artinya sebenarnya tata kelolanya atau handling dari negara ini harus jelas sehingga investasinya juga berjalan, pengusaha juga aman juga Pak. Karena kayak saya lihat tadi udah siap-siap punya bibit dan sebagainya. Kebijakan berubah. Ini mau dikemanain ya Pak? Mas Arya ya, kalau kita bicara tenaga kerja, berapa sih penyerapan tenaga kerja dari pemerintah yang bekerja di pemerintahan? Kecil. Tetapi kita kalau bicara tenaga kerja yang ada di sektor swasta ini cukup besar.
Nah, rakyat itu perlu bekerja dan perlu kehidupan dari para pelaku usaha perusahaan. Nah, kalau perusahaannya sekarang diberikan ketidakpastian hukum seperti ini, ya mohon maaf. Ini kepastian hukumnya atau penindakannya? Karena aturannya kan udah pasti, tinggal penindakannya yang belum pasti. Ini yang mana sih Pak kita? Ya, kepastian hukum begini. Sebetulnya regulasi yang di awal tadi udah bagus. Tetapi perlu ada regulasi tambahan tadilah. Kayak perlindungan komoditi strategis itu penting. Untuk kemudian ketika melakukan proses hukum berikutnya ya 3 hal yang saya sampaikan diatur dalam Undang Cipta Kerja betul-betul itu dijadikan rujukan untuk mengambil kebijakan gitu loh. Jangan kemudian dicari-cari kesalahan. Jadi tidak menimbulkan kepastian hukum. Jadi artinya bahwa regulasinya perlu dievaluasi dan kalau memang perlu diperbaiki dan kemudian menggunakan aturan hukum yang ada ditegakkan secara aturan hukum yang benar. Bukan mencari kesalahan, kelemahan, kemudian ya udahlah dianggap ini semua bersalah, bukan begitu. Apalagi kambing hitam Pak ya. Apalagi kambing hitam. Nah, jadi dari apa yang kita bicarakan hari ini Pak, artinya sebenarnya jangan buru-buru untuk menyalahkan sesuatu karena penyebab bencana begitu ya Pak ya. Iya, jadi bencana itu sebab akibat. Ya, karena tadi ada pembiaran terkait masalah. Sekarang yang bertumbangan kan kayu. Berarti kan fokusnya masalah kayu. Nah, kayu itu penyebab utama di situ kan. Nah, kenapa kayu itu ya seperti itu kan? Mungkin kayu yang bertumbangan kan ada kayu yang resmi, ada kayu yang mungkin kalau nggak salah diberikan di stempel-stempel. Ya, illegal logging. Illegal logging itu kan mungkin ada juga gitu. Nah, oleh karena itu ini yang harusnya difokuskan ke situ. Jadi dan kalau kita lihat aja kan khusus aja ya, sawit kan nggak banyak juga di sana. Kalau nggak salah yang terbesar kan PTP malah, PT Perkebunan. Padahal PT Perkebunan kan dari zaman dulu ada, kan tidak pernah terjadi banjir kan? Pertanyaannya kan? Itu aja. Saya kan lama dulu pernah menjadi supplier di PTP. Dari zaman ke zaman dulu nggak pernah. Mana Sumatera pernah ada banjir. Padahal sawit itu dari mulai tahun 1848 sudah ditanam di sana. Nggak ada banjir. Baru belakangan ini kan. Ya karena tadi dana reforestasi, dana reklamasi. Nah, tambang ini juga menjadi kontribusi. Ditambah lagi narasi-narasi yang dari luar negeri itu ya Pak. Betul. Nah, luar negeri numpang di situ gitu. Dimanfaatkan lah. Nah, oleh karena itu kembali negara harus introspeksi diri. Pemerintah, saya yakin Pak Prabowo beliau orangnya sangat adil lah gitu ya. Adil menyikapi masalah itu. Kemudian harus dilihat dari sisi positifnya bahwa sawit bukan musuh kita. Sawit adalah komoditi yang harus kita lindungi. Itu prinsipnya bagi saya. Baik Pak Firman, terima kasih sekali. Waktunya sudah kita sita nih untuk ngobrol di podcast El Sinta. Karena masih banyak rapat ternyata yang harus Pak Firman lakukan pada hari ini. Pak Firman, terima kasih ya. Saya juga terima kasih karena pencerahan seperti ini perlu dilakukan terus-menerus, bahkan tidak hanya melalui podcast seperti ini, tapi suatu saat kita harus bisa diskusi dengan forum terbuka supaya mereka juga bisa memberikan pandangan pendapatnya. Ya kalau mereka salah kita harus luruskan kira seperti itu. Karena kalau enggak ini akan berisiko bagi negara, karena kembali lagi bahwa komoditi strategis seperti sawit yang mendukung potensi penerimaan negara harus dilindungi secara kuat dengan regulasi yang kuat, hukum yang kuat. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Arya. Untuk nih. Dan pastinya netizen dan juga pendengar akan dapat insight yang luar biasa dari penjelasan Pak Firman. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan Pak Firman bisa nyediain waktu lagi. Insya Allah. Kita bisa ngobrol bareng seperti ini. Dan saran dan kritik bisa sampaikan ke El Sinta. Kita akan terus membahas hal-hal yang menarik di tengah-tengah kita. Jangan lepas terus di podcast El Sinta. Saya Haryo Ristamaji ucapkan terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan.